bab 2. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Metode berpikir komputasional dalam memecahkan masalah adalah 1. Dekomposisi. Memecah masalah menjadi lebih kecil dan sampai ke pokok masalah. 2. Pengenalan pola. Mencari pola dalam sebuah masalah. 3. Abstraksi. Melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum. 4. Algoritma. Mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step. Lanjut. Konsep informatika dalam berpikir komputasional. 1. Algoritma. 2. Optimasi penjadwalan. 3. Representasi data. 4. Struktur data. Algoritma digunakan untuk menyelesaikan persoalan untuk menentukan jumlah manik-manik dan urutan warna dengan pola tertentu. Buku Informatika halaman 29. Lanjut. Lanjut. Bianlah lanjut. Bianlah lagi nge-lag, Pak. Ya, yang lain aja. Dibantu yang lainnya. Yang nggak lag. Yang nggak lag siapa? Masih penjadwalan. Mengatur jadwal kegiatan-kegiatan agar tidak bertabrakan dan dapat dikerjakan dengan teratur. Representasi data. Mempresentasikan data karena dalam permasalahan hidup terdapat pertanyaan yang jawabannya ya dan tidak. Namun ada persoalan yang memerlukan representasi data. Struktur data. Menyusun data dalam bentuk daftar, baik yang memiliki keturutan ataupun yang tidak arif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya untuk kelompok 2? Untuk kelompok 2 saya mau nanya apakah mengalami kesulitan dalam pembuatan slide presentasi? Ketua kelompoknya, Clarissa, apakah ada kesulitan dalam pembuatan slide? Enggak ada. Enggak ada. Coba Clarissa jelaskan apa sebenarnya berpikir komputasional itu. Cara menyelesaikan persoalan. Cara berpikir menyelesaikan persoalan. Contohnya apa? Contohnya apa? Silakan tampilkan kembali slide yang pertama. Tampilkan lagi slide yang pertama. Nah, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan. Yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer dan juga manusia. Ya, jadi nggak harus pakai komputer. Ya. Dan dia bisa dilakukan
oleh kita manusia, tetapi cara kerjanya bisa dilakukan oleh komputer. Nah, cara kerja yang sekarang kita lakukan itu adalah cara kerja komputer. Misalnya, ya, kamu pengen memasak nasi goreng. Apa yang kamu perlukan untuk memasak nasi goreng? Apa yang diperlukan untuk memasak sepiring nasi goreng? Kita punya masalah nih, pengen bikin nasi goreng. Bagaimana solusinya? Apa yang kita lakukan supaya kita bisa membuat nasi goreng? Silakan. Kelompok 1, kelompok 2. Absen 1 sampai 5. Silakan, ada yang mau jawab? Armada, Clarissa, Baron, Danes, ada yang mau jawab? Yang kita lakukan, kalau kita membuat nasi goreng, pertama kita siapkan nasinya dulu kan? Siapin nasinya dulu. Kemudian bumbu-bumbunya, bahan-bahannya. Kalau bahan-bahannya sudah tersedia, ya biasanya nasi goreng itu ada telur. Ya, seperti telur. Kita siapin. Lalu kita siapin penggorengan. Ya nggak? Siapin penggorengan dulu. Kemudian kasih minyak sayur atau minyak goreng sedikit. Masukin bumbunya. Masukin telurnya, baru masukin nasi. Setelah itu kita balik-balik. Ya, kita goreng-goreng gitu ya, pakai ini penggorengan. Ya, apa sih namanya sih? Centong ya, centong penggorengan. Kasih tambahan apa, kecap kalau pengen kecap, kasih cabai kalau pengen kasih cabai, ya nggak? Nah, kita balik-balik sampai kemudian ada bau yang segar, kita cicipi. Enak. Kalau udah cocok, barulah kita masukin ke piring. Nah, di piring biasanya suka ditambahkan, ada yang kerupuk, ada yang emping, ya kan? Ada tambah bawang goreng, macam-macam. Ya, ada yang kasih ketimun. Nah, itulah cara berpikir komputasional. Ya, sekarang kelompok berikutnya. Yang sudah siap, kelompok 3. Iya Pak, saya izin share screen ya Pak. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Diva, Danish, Kaya, dan Kenara ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer informatika. Berpikir secara komputasi mengajarkan untuk memahami suatu permasalahan secara logis dan mencari solusi yang mana solusi tersebut dapat dipahami oleh manusia maupun komputer. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Kenara. Metode berpikir komputasional. 1. Dekomposisi. Memecahkan masalah menjadi lebih kecil sampai ke pokok sebuah masalah hingga kita tersebut selesaikan satu persatu dan mengidentifikasi perbagian dari mana masalah itu datang. 2. Pengenalan pola. Mencari pola. Biasanya dalam sebuah masalah terdapat pola-pola tertentu. Untuk memecahkan di situ kita dituntut mengetahui sendiri bagaimana pola tersebut. 3. Abstraksi. Melakukan generalisasi dan mengidentifikasikan prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan ketenaran tersebut. 4. Algoritma. Mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara langkah demi langkah, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah informasi tersebut. Konsep komputasional, algoritma, optimasi penjadwalan, struktur data, representasi data.
Algoritma ialah tata cara langkah demi langkah yang diaturkan teliti mengikut bilangan dan susunan tertentu bertujuan menyelesaikan sesuatu masalah dalam masa yang tertinggal. Optimasi penjadwalan. Memilih suatu kegiatan yang akan dilakukan pada waktu tertentu dan mengatur jadwal kegiatan-kegiatan tersebut agar tidak saling bertabrakan. Struktur data. Struktur data adalah cara penyusunan dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Representasi data. Merepresentasikan data dilakukan karena dalam permasalahan sehari-hari ada banyak permasalahan yang jawabannya tidak dapat dijawab dengan ya atau tidak. Tapi jika hanya terdiri atas dua kemungkinan, biasanya jawabannya adalah ya atau tidak. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan dalam pelafalan maupun tulisan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Ya, bagus. Ya, silakan ditampilkan slide pertama. Tampilkan kembali slide pertama. Nah, berpikir komputasional itu sebenarnya metode berpikir, ya, dalam menyelesaikan masalah atau menerapkan teknik ilmu komputer. Berpikir secara komputasi mengajarkan untuk memahami suatu permasalahan secara logis dan mencari solusi yang mana solusi tersebut dapat dipahami oleh manusia maupun komputer. Good. Berikutnya, slide berikutnya. Metode berpikir komputasional. Next, berikutnya. Nah, kamu bisa kasih contoh nggak? Contoh di komposisi, memecah-mecahkan masalah menjadi lebih kecil sampai ke pokok sebuah masalah hingga kita menyelesaikan suatu masalah tersebut yang dapat menyelesaikan satu persatu dan mengidentifikasi pembagian. Bisa ngasih contoh nggak? Contoh di komposisi, contoh pengumpalan pola, contoh abstraksi, contoh algoritma. Silakan kelompok 3, kelompok ini. Bisa kasih contoh? Contoh di komposisi itu kayak saat kita membuat mie gitu, Pak. Ya. Terus contoh pengenalan pola. Contoh pengenalan pola tuh kayak mengidentifikasi wajah. Kayak misalnya cuma perlu 3 hal yang harus diperhatikan dari wajah manusia, misalnya kayak hidungnya, matanya, dan mulutnya. Jadi dia berurutan. Oke, contoh ketiga, abstraksi. Contoh abstraksi. Itu misalnya kayak Gimana? Kayak contoh abstraksi kayak karya ilmiah gitu, misalnya kayak karya tulis ilmiah lazim itu kayak ditemukan dan dikirimkan oleh akademisi dalam suatu acara gitu, Pak. Jadi ringkasan materi. Ya, Pak. Yang membuat orang tertarik akhirnya membaca. Algoritma? Itu tuh kayak misalnya memasak telur atau menyalakan komputer. Bisa. Jadi yang namanya berpikir komputasional perlu pakai komputer nggak? Kalau kita nggak punya komputer, bisa nggak berpikir komputasional? Bisa, Pak. Bisa. Jadi dia nggak harus menggunakan komputer. Slide berikutnya. Nah, konsep berpikir komputasional di situ ada algoritma, ada optimasi penjadwalan, ada struktur data, ada representasi data.
Nah, itu sudah lengkap dijelaskan di buku. Next berikutnya. Nah, ini algoritma ialah tata cara langkah demi langkah yang diaturkan teliti mengikuti bilangan dan susunan tertentu sehingga bertujuan menyelesaikan sesuatu masalah dalam masa yang tak terhingga. Nah, contohnya ada tuh di buku. Ya, next berikutnya. Optimasi. Nah, memilih suatu kegiatan yang akan dilakukan pada waktu tertentu dan mengatur jadwal kegiatan-kegiatan tersebut agar tidak saling bertabrakan. Contoh, jadwal piket, jadwal kelas, kayak PTM ini kan dibikin penjadwalan nih, ya. Kemudian kalau kita ngisi air minum supaya dia terjadwal, ya itu bisa tuh otomatis, namanya optimasi. Atau lagi kita bikin kue, kalau dalam jumlah banyak, nah itu pakai optimasi itu. Next berikutnya, yang berikutnya, slide berikutnya. Nah, struktur data, cara penyusunan dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer, sehingga tersebut dapat digunakan secara efisien. Contoh, data siswa, data guru, ya. Kalau data apa lagi ya? Data pemilu, ya, pemilihan umum, data penduduk. Nah, itu dibuat pakai struktur data. Berikutnya lagi, representasi data. Nah, ini adalah mempresentasikan data dilakukan karena dalam permasalahan sehari-hari. Ada banyak permasalahan yang jawabannya tidak bisa dijawab dengan ya atau tidak. Tapi jika hanya terdiri dari atas dua kemungkinan, biasanya adalah jawabannya ya atau tidak. Nah, ini yang disebut dengan berpikir komputasional secara sederhana. Next, berikutnya. Thank you. Oke. Kelompok 3. Bagus. Good job. Keren. Terima kasih, Pak. Ya, kelompok 4. Apakah sudah siap? Kelompok 4 gimana? Udah siap Pak, tapi yang mau share screen. Ya, siapa yang mau share screen? Kelompok 4. Ya, bisa. Lagi nge-like, Pak. Dari 5 orang nge-like semua. Pasti ada kan yang nggak nge-like? Ya udah. Ya. Kirim aja ke WA-nya, WA grup, terus nanti dibuka. Pastikan itu yang namanya kerja kelompok. Saling melengkapi, ketika ada temannya yang nge-like, dia bisa. Gimana? Bisa? Salah seorang menampilkan? Oke, izin share screen ya Pak. Ya. Atau ambil dari WA grup tuh kalau udah dikirim ke WA grup. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan bab 2 berpikir komputasional. Ya, sebelum mulai ke metode-metodenya, kita berpikir apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara untuk berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Metode-metode dari berpikir komputasional adalah pertama ada dekomposisi, memecah data, proses, dan masalah-masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga mudah dikelola.
pengenalan pola, melihat persamaan dan perbedaan pola dan keteraturannya dalam data yang nantinya akan dipergunakan dalam membuat penyajian data. Abstraksi, melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. Algoritma, mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama dengan tahapan demi tahapan sehingga orang lain bisa menggunakan tahapan informasi tersebut untuk menyelesaikan masalah yang sama. Konsep dari berpikir komputer adalah algoritma, struktur data, optimasi penjadwalan, dan representasi data. Yang algoritma adalah urutan langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. B. Optimasi penjadwalan adalah pengaturan jadwal agar kegiatan-kegiatan kita tidak bertabrakan waktunya. C. Struktur data adalah penyusunan data secara terurut atau tidak terurut. D. Representasi data adalah penyajian data berupa keadaan, gambar, suara, huruf, angka, dan simbol-simbol lainnya. Terima kasih sudah melihat presentasi kami kelas 4. Kalau ada salah, mohon dibuka pintu maafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Coba ditampilkan kembali slide pertama. Slide pertama. Nah, di slide pertama itu dijelaskan tentang apa itu berpikir komputasional. Nah, itu titik-titik itu di bawah 4 itu cuma variasi aja ya? Itu variasi Apa aja. Pak, dari template aja. Oh iya. Ya, next slide kedua. Nah, di sini ada 4 metode dari berpikir komputasional. Pertama, dekomposisi, kedua abstraksi, ketiga algoritma, keempat pengenalan pola. Ya, oke, bagus. Terus lanjut. Nah, ini ada algoritma, konsep berpikirnya, struktur data, representasi data, optimasi penjadwalan. Ini ada dijelaskan nggak di slide berikutnya coba apa itu algoritma? Deh, jelasin. Nanti menggunakan teman-teman. Oke, terus B-nya jelasin pengetahuannya. Oke, terus struktural penyajian data secara terurut atau tidak terurut. Oke, sip, bagus. Keempat, nah, data berupa keadaan, gambar, suara, huruf, angka, dan simbol-simbol lainnya ini. Contohnya bagus nih. Ya, good. Terus berikutnya. Nah, oke. Sip. Kelompok 4, oke. Good job. Bagus. Kelompok 5. Masih belum siap, Pak. Belum siap. Kapan siapnya? Hari ini apa minggu depan siapnya? Kelompok 5. Ya. Kelompok 6. Saya share screen ya, Pak. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Nevan Setara Waluyo bersama Rais, Kunca, Safina, dan Sheryl. Kita dari kelompok 6 dan akan mempresentasikan kepada kalian bab 2 informatika, yaitu berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Dengan demikian, kita akan belajar bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara
Apa saja yang harus kita tahu? 1. Dekomposisi. Memecah masalah menjadi lebih kecil dan sampai ke pokok masalah dan mengidentifikasi asal masalah. 2. Pengenalan pola. Mencari pola dalam sebuah masalah. 3. Abstraksi. Generalisasi dan mengidentifikasi prinsip umum yang menghasilkan pola. 4. Algoritma. Pemecah masalah secara step by step sehingga orang lain dapat menggunakan. Konsep dalam berpikir komputasional ada 4, yaitu algoritma, representasi data, optimasi penjadwalan, dan struktur data. Optimasi penjadwalan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan waktu tersingkat untuk mengisi seluruh balon dengan satu pompa air. Algoritma digunakan untuk menyelesaikan persoalan untuk menentukan jumlah manik-manik dan urutan warna dengan pola tertentu. Representasi data. Mempresentasikan data karena dalam permasalahan hidup terdapat pertanyaan yang jawabannya ya dan tidak. Namun ada persoalan yang memerlukan representasi data. Struktur data. Menyusun data dalam bentuk daftar, baik yang memiliki keterurutan ataupun yang tidak urut. Sekian presentasi dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Slide pertama ditampilkan dulu. Slide pertama. Nah. Oke. Berpikir konvensional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara masalahnya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Dengan demikian kita akan belajar bagaimana menyelesaikan persoalan secara efektif dan efisien. Oke. Slide kedua. Apa saja yang kita harus tahu? Nah, ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, algoritma. Ya, good. Konsep dalam berpikir konvensional, algoritma, optimasi penjalanan, representasi data, struktur data. Oke. Nah, ini dijelasin optimasi penjalanan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan waktu sesingkat mengisi seluruh balon dengan satu pompa air. Algoritma digunakan untuk menyelesaikan persoalan untuk menentukan jumlah manik-manik. Ya, ini contoh ya. Terus memperhatikan data karena dalam permasalahan hidup terdapat pertanyaan jawabannya ya atau tidak. Namun ada persoalan yang memerlukan representasi data. Struktur data menyusun data dalam bentuk daftar, baik yang memiliki keterurutan ataupun yang tidak urut. Oke, lanjut. Ya, oke, good job, bagus. Silakan kelompok berikutnya, kelompok 6. Kelompok 6 dan 7, siapa yang sudah siap? Kelompok 6 dan 7. Kelompok 6 dan kelompok 7. Kelompok 7, Pak. Ya, silakan. Izin share screen ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan rangkuman buku informatika bab 2. 1. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Dengan demikian, kita akan belajar bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara yang efektif dan efisien. Selanjutnya, bisa disampaikan oleh Siva. Algoritma. Algoritma merupakan sebuah konsep.
Karena itu, langkah-langkah yang disusun secara terus berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut adalah algoritma. Dalam mengerjakan berbagai kegiatan, terkadang kita harus mengikuti pola atau aturan-aturan tertentu. Contohnya dapat di buku informatika halaman 29, dan contohnya juga misalnya seorang siswa diperbolehkan mengikuti ujian jika membawa kartu bukti peserta ujian, atau peserta pertandingan olahraga diperbolehkan mengikuti pertandingan jika sudah menyerahkan formulir pendaftaran dan lolos dari pemeriksa kesehatan. D. Optimasi penjadwalan. Kita perlu mengatur jadwal agar kegiatan tersebut tidak tabrakan waktunya. Dengan demikian, kita juga harus memilih kegiatan mana saja yang akan kita lakukan pada hari tertentu. Dalam mengatur rangkaian pekerjaan, terkadang kita ditemukan ada 2 atau lebih pekerjaan yang dapat dilakukan secara paralel atau sekaligus. Selanjutnya bisa disampaikan oleh Syadi. C. Struktur data. Tidak hanya sampai di pengoptimalisasian data, kita juga harus membuat daftar atau list untuk mengorganisir apa saja yang dibutuhkan dalam sebuah acara. Baik daftar yang harus memiliki keterurutan maupun daftar yang tidak harus memiliki keterurutan. Daftar yang memiliki keterurutan contohnya jadwal belajar, cara memasak nasi goreng, cara mencuci tangan, dan lain-lain. Daftar yang tidak harus memiliki keterurutan. Daftar belanja ibu, daftar murid di sebuah kelas, dan lain-lain. Selanjutnya bisa disampaikan oleh Tantra. D. Representasi data. Dalam kehidupan kita dihadapi pertanyaan yang terjawab dengan ya atau tidak. Tetapi ada pertanyaan yang pilihannya terdiri atas 2 kemungkinan atau lebih. Representasi data digunakan untuk mempresentasikan data yang pilihannya terdiri atas 2 kemungkinan atau lebih. Oke, bagus. Dimulai lagi slide pertamanya. Nah, itu kelasnya belum ada tuh. Nanti tambahin kelasnya ya. Supaya nggak keliru sama kelas lain. Oke, nanti kalau udah selesai di revisinya taruh di WA Group. Terus kemudian slide yang kedua. Nah, ini kalau bisa hurufnya digedein lagi. Ya, berpikir masalah, cara berpikir menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat agak lebih gede lagi ya, bisa digedein. Terus dengan demikian kita akan belajar. Oke. Algoritma merupakan sebuah konsep. Oke. Contoh halaman 29. Seorang siswa diperbolehkan mengikuti ujian, kita mengikuti. Oke. Nah, kayak gini kan dalam mengatur rangkaian kebijakan kalian temukan ada 2. Nah, jadi bagus tuh. Terus lanjut. Ya, terus. Ya. Dalam kehidupan kita dihadapi pertanyaan jawab dengan ya atau tidak. Oke. Good. Bagus. Tolong setiap kelompok yang belum di-upload ke WA Group dan ke email Om Jai segera di-upload ke WA Group dan email. Ada lagi kelompok yang lain yang sudah siap? Satu sudah kayaknya. Oke, silakan. Izin share screen ya, Pak. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Askia Zara Putrlita dari absen 5. Hari ini kami kelompok 1 yang terdiri dari aku, Armada, Anissa, Alwina, dan Alvaro akan mempresentasikan berpikir komputasional bab 2. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional yaitu cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Dengan demikian, kita belajar bagaimana cara menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara efektif dan efisien. Beberapa metode berpikir komputasional. Satu, kompetisi memecah masalah. Tiga, abstraksi yaitu abstraksi dan mengidentifikasi prediksi. Dan empat, bahan masalah yang sama secara step by step. Konsep berpikir komputasional. Ada 4 konsep, yaitu algoritma, optimasi, penjadwalan, struktur data, dan representasi data. Algoritma. Mengapa harus ada algoritma? Agar ada pola atau aturan yang harus diikuti dalam mengerjakan berbagai kegiatan. Akan dilanjuti oleh Alvaro. 2. Optimasi penjadwalan. Optimasi penjadwalan adalah mengatur jadwal agar kegiatan-kegiatan tidak bertabrakan waktunya. 3. Struktur data. Struktur data adalah menyusun data dalam sebuah daftar yang memiliki keturutan dan yang tidak Bisa boleh dilanjutin? Messi lagi nggak ada di misalnya. Diganti oleh aku ya. Representasi data. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat persoalan yang jawabannya ya atau tidak. Tetapi ada juga persoalan yang memerlukan representasi data. Itu saja kali ini. Terima kasih untuk perhatian kalian. Dimulai lagi yang kelas pertamanya. Kelas 1, misalnya jangan demikian kita belajar bagaimana mencarikan buku. Oke, slide kedua. Ya, bagus. Kalau yang slide 3. Ya, bagus. Slide ke berikutnya. Ya. Lanjut. Ya, terus lanjut. Lanjut. Ya, oke, bagus. Lanjut. Ya, nanti tolong dikirim ke WA group dan email saya ya. Oke. Bagus. Kelompok berikutnya. Ada yang udah siap? Jadi nanti saya minta sekarang kalian bikin 5 soal pilihan ganda di setiap grup. Ya, silakan dilaksanakan. Setelah itu, kalau sudah dapat 5 soal PG dari bab 2, kita kumpulkan menjadi 1.
Jadi ada 35 soal ya, dari 7 kelompok kali 5 berarti 35 soal. Silakan Mangga. Mau pakai breakout apa pakai WA? Untuk kelompoknya masing-masing. Ya. Silakan bekerja dalam kelompok.
Apakah ada kelompok yang masih ingin presentasi? Kelompok 1 gimana? Sudah selesai? Ini sudah. Oke, bisa ditampilkan? Oh, udah ya, kelompok 1 tadi ya? Sudah. Nah, kelompok mana tadi yang belum presentasi? Tadi ada satu kelompok kalau nggak salah. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 udah. 5. Kelompok 5 ya. Kelompok 5 gimana? Apakah sudah bisa presentasi hari ini? Bisa Pak, tapi 2 anggota dari kelompok 5 itu Ya nggak apa-apa. MWK. Nggak apa-apa, yang ada aja. Oh, ya cukup. 3 orang cukup, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafis dari kelompok 5 7G. Ini presentasi kelompok 5 TIK bab 2 berpikir komputasional. Nah, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Amri. Metode berpikir komputasional. 1. Dekomposisi adalah memecah masalah menjadi lebih kecil dan sampai ke pokok masalah. 2. Pengenalan pola adalah mencari pola dalam suatu masalah. Bentar. Error. Metode berpikir komputasional. Ini dilanjutkan oleh Sakib. Mungkin Sakibnya lagi error. Coba saya aja dilanjut. Metode berpikir komputasional. 3. Abstraksi adalah generalisasi dan mengidentifikasi prinsip umum yang menghasilkan pola. 4. Algoritma adalah mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step. Konsep berpikir komputasional. Yang pertama ada algoritma, optimasi penjadwalan, representasi data, dan struktur data. Lanjutkan oleh Amri lagi. Algoritma adalah langkah-langkah yang disusun secara tertulis dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Optimasi penjadwalan adalah melakukan sesuatu pada waktu tertentu dan mengatur jadwal kegiatan-kegiatannya agar tidak saling bertabrakan. Representasi data. Merepresentasi data dilakukan karena dalam permasalahan sehari-hari ada banyak permasalahan yang jawabannya tidak bisa dijawab dengan ya atau tidak. Struktur data. Menyusun data dalam bentuk daftar, baik yang memiliki keterurutan ataupun yang tidak urut. Sekian dari kami, terima kasih. Bagus ya. Coba masih ada waktu nggak? Cukup nggak waktunya ya? Oh, cuma 1 menit lagi ya. Nanti tolong slide-nya dikirim ke WA Group sama ke email saya. Minggu depan kita akan sedikit membahas bab 3. Bab berikutnya. Kalau ada yang merasa kurang paham tentang bab 2, tolong saya di Japri ya. Supaya saya nanti
bisa presentasi ulang. Jangan sampai ada di kelas ini yang tidak paham tentang computational thinking, karena ini bagian penting dari Bapak Apply. Itu saja ya. Mohon izin, karena sudah jam 11.30. Hostnya saya serahkan siapa ya sekarang? Host saya serahkan siapa host? Ketua kelasnya siapa ketua kelas? Kenara, Pak. Kenara. Habis ini siapa gurunya?